Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Ahmad Pauji, NPM 182191164 dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Saya akan memaparkan materi penelitian kuantitatif deskriptif. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, adapun pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang ketiga, tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Biasanya, penelitian deskriptif tidak didesain untuk menguji hipotesis, tetapi lebih pada upaya menyediakan informasi seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi, atau psikologi dari kelompok orang. Yang selanjutnya ada tahap-tahap penelitian kuantitatif deskriptif. Tahap-tahap ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemaparan latar belakang. Yang kedua, perumusan masalah penelitian. Yang ketiga, mengemukakan tujuan penelitian. Yang keempat, mengemukakan teori yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir, mengemukakan metodologi penelitian yang digunakan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri penelitian kuantitatif deskriptif. Ciri-ciri kuantitatif yaitu pengaruh metode penelitian alam, bersifat behavioristik mekanistik empirik, memberikan perhatian pada hasil produk, tujuan penelitian untuk mendapatkan aturan umum atau prinsip yang bersifat umum, kualitas diubah menjadi kuantitas, konfirmasi teori, menjunjung tinggi objektivitas, desain penelitian yang ketat dan permanen. Yang selanjutnya ciri-ciri penelitian deskriptif. Pertama, tidak menerangkan saling hubungan, mentes hipotes, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, mencari informasi faktual yang detail untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, dan yang terakhir untuk membuat konfirmasi dan evaluasi. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Yang pertama, survei pendidikan. Tujuannya untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan sebagaimana adanya berdasarkan kenyataan yang dihadapi, termasuk perumusan kebijakan pendidikan dan bukan untuk pengembangan ilmu pendidikan. Umumnya menggunakan instrumen penelitian teknik angket. Yang kedua, studi kasus. Penelaahan secara intensif terhadap seseorang atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data sangat komprehensif atau observasi, wawancara, analisis, dokumenter, dan atau tes terhadap sampel penelitian bersifat purposif. Yang ketiga, studi perkembangan. Dalam penelitian studi perkembangan, yaitu kita mempelajari karakteristik individu, seseorang atau kelompok, dan bagaimana karakteristik itu berubah dalam pertumbuhannya dalam kurun waktu tertentu.
Ada dua teknik yang dapat digunakan, yaitu studi longitudinal dan studi cross-seksional. Yang pertama, studi longitudinal adalah metode jangka panjang untuk mengetahui perkembangannya dalam kurun waktu yang relatif lama. Studi cross, metode jangka waktu yang relatif pendek untuk mempelajari individu yang berbeda taraf umurnya dalam titik waktu yang sama. Yang keempat, studi tindak lanjut. Penelitian yang diarahkan untuk menindaklanjuti hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan sebagai umpan balik. Yang kelima, studi kecenderungan. Bersifat prediktif dan meramalkan keadaan masa depan berdasarkan keadaan gejala yang ada pada masa lalu dan saat sekarang. Ini merupakan perpaduan antara metode sejarah, dokumenter, dan survei. Yang keenam, studi korelasional. Mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yaitu sejauh mana variabel yang satu berhubungan dengan variabel yang lain. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian kuantitatif deskriptif. Yang pertama, kelebihan. Mendukung studi makrososial dalam ilmu sosial karena mereka dapat mencakup sejumlah besar topik penelitian. Yang kedua, memiliki modal untuk mencapai objektivitas hasil penelitian. Dapat menerapkan jumlah rata-rata perhitungan sehingga proyek penelitian dapat direplikasi dan dianalisis untuk relevansi di tempat yang lain. Mampu melakukan studi banding secara objektif. Potensi yang bersifat pribadi dapat dihindari dengan menjaga jarak dari peserta penelitian dan menggunakan perangkat lunak komputer selama analisis. Yang kedua, kekurangan. Sering mengabaikan detail konteks sosial dalam penelitian. Pendekatannya statis dan kaku, sehingga tidak fleksibel ketika penelitian berada di lokasi. Ada potensi bias struktural karena temuan penelitian sering kurang detail untuk menjelaskan perilaku individu dan perilaku motivasi. Penelitian dapat mengumpulkan data terbatas dan dangkal. Hasil dari penelitian ini memiliki penjelasan terbatas untuk kualitas deskripsi, numerik, dan kekurangannya detail dalam memproses aspek persepsi manusia. Hasil penelitian lebih cenderung menggambarkan hasil laboratorium daripada hasil aktual operasi lapangan. Baik, cukup sekian materi tentang deskriptif kuantitatif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.